Jumlah korban akibat konflik bersenjata dan kekerasan, Komnas HAM mencatat korban jiwa meninggal dunia total sebanyak. Yang paling banyak adalah kasus terkait dengan ketidakprofesionalan atau ketidaksesuaian prosedur oleh aparat penegak hukum. Situasi hak asasi manusia, HAM, di tanah Papua sepanjang tahun 2024 masih memprihatinkan, dengan berbagai insiden kekerasan dan konflik bersenjata yang berdampak signifikan terhadap warga sipil. Komnas HAM mencatat 113 peristiwa terkait HAM di Papua sepanjang tahun 2024, hingga 16 Desember, dengan 85 kasus diantaranya berdimensi konflik bersenjata dan kekerasan. Tercatat 61 korban jiwa sepanjang 2024, terdiri dari 32 warga sipil, termasuk 2 anak-anak dan 1 warga negara asing. Papua tengah menjadi wilayah dengan tingkat kekerasan tertinggi. Kekerasan melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat TNI, Polri, dan kelompok bersenjata. Konflik antara kedua belah pihak seringkali menimbulkan korban di kalangan warga sipil yang tidak terlibat langsung dalam pertikaian. Konflik menyebabkan pengungsian internal yang signifikan, dengan banyak warga terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mencari keamanan. Sementara itu, di Papua Selatan, proyek-proyek strategis nasional di Merauke mendapat penolakan dari masyarakat adat, karena kurangnya keterlibatan mereka dalam perencanaan, yang berpotensi melanggar hak atas tanah masyarakat adat. Berkenaan dengan kondisi ini, Komnas HAM memberikan 13 rekomendasi untuk mengatasi situasi ini. Diketahui, Komnas HAM telah membahas rencana dialog damai Papua dengan Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, dalam kunjungannya ke kantor PBB di Jenewa, Swiss. Komnas HAM diwakili oleh Ketua Taufan Damanik dan 2 komisioner yakni Beka Ulung Hapsara dan Muhammad Harul Anam. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat memperbaiki situasi HAM di Papua dan mendorong terciptanya perdamaian yang berkelanjutan di tanah Papua. Berikut video, pemaparan Komnas HAM tentang kondisi HAM Papua sepanjang tahun 2024. Kami ucapkan selamat datang pada acara Media Briefing Catatan Komnas HAM, Situasi HAM di Papua 2024, Rabu 18 Desember 2024. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, saat ini telah hadir Ketua Komnas HAM selaku Ketua Tim Pengamatan Situasi HAM menuju Dialog Kemanusiaan di Papua, Ibu Adnika Nova Sigiro, kemudian Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM, Ibu Anis Hidayah, Komisioner Mediasi, Bapak Prabianto Muktiwibowo, serta Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan, Ibu Putu Elvina yang telah hadir secara online melalui Zoom, serta rekan-rekan media yang telah hadir secara onsite di kantor Komnas HAM maupun melalui daring. Zoom telah terpantau hadir dari media-media detik.com, Antara, fakta.com, Tempo, NTV News ID, Antara TV, MNC Portal, Jubi, dan media lainnya yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Pada kesempatan ini, Ketua Komnas HAM selaku Ketua Tim Pengamatan Situasi HAM menuju Dialog Kemanusiaan di Papua, Ibu Adnika Nova Sigiro akan memaparkan hasil temuan dari pengamatan yang telah dilakukan dalam kurun waktu tahun 2024. Setelah paparan, akan dibuka sesi tanya jawab untuk rekan-rekan media yang hadir secara onsite di kantor Komnas HAM melalui secara daring via Zoom. Silakan pertanyaannya dapat dituliskan pada chat box. Kemudian, Ibu Ketua, kami sediakan waktu dan ruangnya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Rati. Kepada rekan-rekan pers, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, Komisioner Koordinator Subkom Pemajuan, Ibu Anis Hidayah. Yang saya hormati, Komisioner Mediasi, Bapak Prabianto Muktiwibowo.
rekan-rekan pers dan rekan-rekan Komnas HAM yang turut hadir di dalam media briefing Komnas HAM terkait situasi HAM di Papua tahun 2024. Pengamatan atau catatan Komnas HAM terhadap situasi HAM di Papua tahun 2024 ini kami susun berdasarkan yang pertama penerimaan aduan yang diterima oleh Komnas HAM baik di Jakarta maupun di Sekretariat Kantor Perwakilan Komnas HAM di Jayapura. Lalu penanganan kasus, pengamatan situasi ke lapangan, media monitoring, termasuk juga melalui pertemuan-pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, dan lainnya. Secara umum, situasi di Papua tahun 2024 masih kerap terjadi konflik bersenjata dan kekerasan, baik antara aparat TNI Polri dengan kelompok sipil bersenjata maupun kekerasan-kekerasan lain yang juga dialami oleh warga sipil. Dampak dari konflik bersenjata dan kekerasan ini menimbulkan berbagai persoalan, baik korban jiwa maupun luka-luka, terjadinya pengungsi internal, dan terhentinya berbagai pelayanan publik. Selain mengamati konflik bersenjata dan juga kekerasan di Papua, kami juga mencermati beberapa permasalahan atau situasi yang muncul terkait dengan pelaksanaan pembentukan daerah otonomi baru. Nanti juga akan jelaskan, di sini ada Pak Prabianto yang banyak mengurusi kasus-kasus sengketa di dalam soal konflik agraria maupun sumber daya alam. Nanti Bu Anies juga akan memaparkan beberapa persoalan terkait situasi pengungsi ya yang terjadi juga di Papua. Silakan slide-nya. Saya pertama akan memaparkan dulu hasil monitoring media yang dilakukan oleh Komnas HAM. Selama periode Januari hingga Desember 2024, ini data sampai dengan 16 Desember, ditemukan 113 peristiwa hak asasi manusia, di mana 85 kasus diantaranya berdimensi konflik bersenjata dan kekerasan. Bisa dilihat dari tabel angka dari bulan ke bulan yang tertinggi pada bulan April, Mei, Juni, November, dan Desember. Ya, Desember baru 16 hari, angkanya sudah 10 kasus yang terjadi. Dari potret peristiwa-peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata, ditemukan sejumlah tipologi tindakan. Yang pertama, kontak tembak sebanyak 24 peristiwa, penyisiran sebanyak 4 peristiwa, serangan kelompok sipil bersenjata terhadap aparat sejumlah 23 peristiwa, 4 peristiwa pengungsian. Nah, ini kalau bicara pengungsian 4 peristiwa, tapi kita bicara korban dalam jumlah yang banyak ya, bukan individu 1-2 orang. Perusakan sebanyak 8 peristiwa, penyerangan terhadap warga sipil sebanyak 34 peristiwa, dan kekerasan aparat penegak hukum sebanyak 6 peristiwa. Dari segi persebaran wilayah, sepanjang tahun 2024, peristiwa konflik bersenjata dan kekerasan yang tertinggi terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, di sebanyak 22 peristiwa, diikuti Kabupaten Puncak masih di Papua Tengah sebanyak 17 peristiwa, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah 13 peristiwa, Paniai, Papua Tengah 12 peristiwa, Yaukimo, Papua Pegunungan 10 peristiwa, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan 7 peristiwa, dan Kabupaten Pegunungan Bintang,
Provinsi Papua Pegunungan sebanyak 7 peristiwa. Jadi daerah yang rentan terjadi konflik dan kekerasan adalah di Provinsi Papua Tengah. Kalau dari hasil monitoring media angkanya cukup ekstrim ya dibandingkan dengan provinsi atau wilayah lain di Papua. Sementara dari jumlah korban akibat konflik bersenjata dan kekerasan, Komnas HAM mencatat korban jiwa meninggal dunia total sebanyak 61 orang. Yang terbanyak adalah warga sipil sejumlah 32 orang, termasuk di dalamnya 2 orang anak, 1 orang warga negara asing. Kita lanjutkan ya. Semoga di depan pintunya dijaga. Jadi terbanyak menjadi korban jiwa meninggal dunia adalah warga sipil. Korban dari kelompok sipil bersenjata sebanyak 14 orang, TNI 8 orang, polisi sebanyak 7 orang. Sementara korban luka-luka total ditemukan 39 orang, dengan masih terbanyak adalah warga sipil, TNI 10 orang, polisi 5 orang, kelompok sipil bersenjata 7 orang. Selain peristiwa korban meninggal dunia dan luka-luka, pada tahun 2024 juga terjadi penyanderaan. Ini ada beberapa peristiwa penyanderaan dengan total korban yang menjadi sandera itu sebanyak 17 orang dan mereka pada umumnya adalah pekerja pembangunan konstruksi di wilayah Papua. Selanjutnya saya ingin mengundang Ibu Anis untuk memaparkan temuan Komnas HAM atau pengamatan berdasarkan data aduan yang diterima dan juga ditangani oleh Komnas HAM. Silakan Ibu Anis. Ya, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Melanjutkan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Adnike. Sepanjang tahun 2024, Komnas HAM menerima aduan kasus dari Papua sejumlah 85 aduan dan itu berlokasi di seluruh wilayah Papua, di mana Komnas HAM Jakarta 60%, kemudian Sekretariat Komnas HAM Papua 40%. Kemudian isu-isu yang diadukan ke Komnas HAM, baik secara langsung maupun melalui kantor perwakilan, yang paling banyak adalah kasus terkait dengan ketidakprofesionalan atau ketidaksesuaian prosedur oleh aparat penegak hukum. Ini ada 16 aduan. Kemudian yang kedua adalah kekerasan penyiksaan oleh aparat. Ini ada 15 aduan. Yang ketiga ini terkait dengan konflik agraria, 13 aduan. Biasanya kalau dalam konflik agraria juga ada korelasinya dengan masyarakat adat, kemudian juga PSN gitu ya. Kemudian ketenaga kerjaan ada 10 aduan. Pengabaian hak kelompok rentan dan marginal 6 aduan. Jadi paling banyak adalah terkait dengan aparat yang tidak profesional dalam menangani perkara dan perlindungan masyarakat. Nah, dari kasus-kasus itu, pihak yang paling banyak diadukan terkait dengan peristiwa kekerasan di Papua adalah yang pertama kepolisian 24 kasus, yang kedua adalah korporasi 17 kasus, yang ketiga adalah TNI 10 kasus, yang keempat, pemerintah pusat, dalam hal ini tentu saja kementerian 5, dan lembaga negara non-kementerian ada 4, kemudian BUMN, BUMD ada 3 kasus, pemerintah daerah 2, dan lembaga peradilan ada 2. Nah, selain itu saya akan menyampaikan sedikit, tadi sudah disinggung oleh Bu Adnike, terkait dengan situasi pengungsi sebagai dampak dari konflik kekerasan, di mana 2 wilayah yang kami pantau adalah Nabire dan Mimika pada tahun 2024.
meskipun tentu saja pengungsi ini sesungguhnya ada di banyak wilayah di Papua, tetapi kami hanya memantau di Nabire dan Mimika. Di Papua Tengah, tadi sudah disampaikan, memang kasus-kasus kekerasan konflik bersenjata paling banyak terjadi adalah di Papua Tengah. Dari pengamatan kami memperlihatkan bahwa setidaknya 152 KK pengungsi yang terdiri dari orang dewasa, anak-anak, dan lansia. Dan temuan secara umum, mereka bertempat tinggal sementara di rumah-rumah keluarga, sehingga ini kemudian menjadi tidak teridentifikasi oleh pemerintah daerah. Kemudian pekerjaan tentu saja terbatas, kerugian harta benda, pengungsi mayoritas kekurangan pangan dengan rata-rata makan satu, ada juga yang 2 kali sehari. Kemudian akses layanan terhadap pendidikan, kesehatan secara mandiri maupun berbayar, ini tidak sepenuhnya ada. Dan pengungsi ke Kabupaten Nabire dan Mimika, karena konflik yang terjadi di Papua Tengah, itu mereka melakukan perjalanan ke sana dengan transportasi yang itu menggunakan transportasi udara dengan pembiayaan dari mereka sendiri. Sampai hari ini tentu saja masih terjadi ketersebaran pengungsi di beberapa daerah di Nabire dan Mimika. Terima kasih. Selanjutnya saya meminta Pak Prabianto untuk memaparkan pengamatan Komnas HAM, situasi HAM di Papua dalam kaitannya dengan pelaksanaan daerah otonomi baru. Silakan Pak Prabianto. Terima kasih Ibu Ketua. Rekan-rekan semua, saya ingin melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Adnika maupun oleh Ibu Anis Hidayah berkaitan dengan pelaksanaan daerah otonomi baru di Papua yang terkait dengan hak asasi manusia. Di tahun 2024 ini, Komnas HAM juga mengamati adanya persoalan HAM yang muncul dalam pelaksanaan DOB atau daerah otonomi baru. Hal ini kita pantau baik melalui pengamatan media maupun kasus-kasus yang diadukan ke Komnas HAM. Serta hasil koordinasi kami seperti yang dikatakan oleh Ibu Adnika tadi dengan beberapa pihak, termasuk dengan pemerintah provinsi, masyarakat sipil yang ada di Papua, dan stakeholders lainnya. Di Provinsi Papua Pegunungan misalnya, ini masih terjadi persoalan sengketa terkait pengadaan lahan untuk lokasi pembangunan kantor pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Yang kasus ini telah terjadi beberapa tahun lalu, sejak tahun 2023, hingga saat ini masih belum bisa diselesaikan dengan tuntas. Sementara itu persoalan lain muncul di Papua Selatan, yaitu respon negatif masyarakat setempat terhadap proyek-proyek strategis nasional dan adanya wacana untuk mendatangkan transmigrasi ke wilayah Pegunungan Selatan, Papua Selatan maksudnya. Salah satu pengaduan diterima Komnas HAM terkait dengan proyek strategis nasional di Papua Selatan itu adalah masalah status lahan yang akan digunakan. Kita tahu, rekan-rekan semua, bahwa pemerintah telah mencanangkan akan membangun PSN Ketahanan Pangan di Merauke dengan menggunakan lahan kurang lebih 2 juta hektar. Nah, tentunya permasalahan lahan ini akan menjadi persoalan karena kita tahu bahwa sebagian besar dari wilayah tersebut tentunya akan terkait dengan masalah hak-hak wilayah adat. Nah, hal ini juga berpotensi terhadap masyarakat adat setempat akan kehilangan hak atas tanah dan keberlanjutan kehidupan mereka. Kurangnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek strategis ini tentunya akan menjadi persoalan baru dan kita khawatir akan adanya pelanggaran-pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh pelaksanaan dari proyek strategis ini. Dari sisi aspek hak kesejahteraan rekan-rekan, ribuan pencari kerja yang berasal dari 8 kabupaten kota di Papua Pegunungan telah menggelar aksi damai
di kantor Gubernur Papua Pegunungan pada bulan Juli tahun ini. Hal yang sama juga terjadi di Nabire, di Provinsi Papua Tengah, dan umumnya mereka menuntut agar rekrutmen aparatur sipil negara yang ada di kedua provinsi ini diprioritaskan bagi teman-teman orang asli Papua. Ini sebenarnya masalah yang cukup katakanlah serius yang dimintakan oleh warga OAP, dan tentunya kita berharap pemerintah setempat bisa merespon secara bijak gitu ya, dengan mempertimbangkan kapasitas ya warga OAP. Nah, rekan-rekan semua, rekan-rekan media, saya kira itu yang berkaitan dengan persoalan DUB. Selanjutnya mungkin saya akan bacakan beberapa rekomendasi Komnas HAM terkait dengan hasil pengamatan situasi kita di Komnas HAM ya secara keseluruhan. Yang pertama, Komnas HAM menyerukan agar para pihak menghentikan kontak senjata dan tindak kekerasan lainnya yang menyebabkan eskalasi konflik dan mengancam keselamatan warga sipil. Kedua, meminta aparat keamanan agar senantiasa menggunakan penanganan secara terukur dan proporsional untuk menghindari jatuhnya korban. Ketiga, meminta kelompok sipil bersenjata dan maupun aparat agar tidak menempatkan warga sipil dan fasilitas layanan publik sebagai target sasaran dalam konflik. Yang keempat, meminta pemerintah daerah agar memulihkan fasilitas layanan publik pasca terjadinya konflik bersenjata agar masyarakat dapat mendapat pelayanan dan dapat beraktivitas kembali. Kelima, meminta pemerintah pusat untuk mendukung pemerintah daerah di dalam memulihkan fasilitas layanan publik di wilayah-wilayah pasca terjadinya konflik. Keenam, meminta aparat keamanan untuk memberikan ruang aman bagi warga sipil dan pemerintah daerah untuk memulihkan kondisi sosial ekonomi di wilayah pasca konflik. Ketujuh, meminta pemerintah daerah agar lebih responsif dan memprioritaskan penanganan pengungsi internal di wilayahnya masing-masing. Kedelapan, meminta aparat penegak hukum untuk memastikan proses penegakan hukum yang efektif terhadap kasus-kasus kekerasan, termasuk kekerasan terhadap pembela hak asasi manusia. Kesembilan, meminta seluruh pemerintah daerah pasca pilkada agar memberikan perhatian khusus terhadap persoalan dan atau sengketa lahan atau konflik agraria, serta sumber daya alam, termasuk PSN, untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif yang menghormati hak asasi manusia. Kesepuluh, mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip First Prior Informed Consent atau FPIC dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan di seluruh provinsi Papua, termasuk untuk proyek-proyek strategis nasional. Ke-11, meminta pemerintah pusat dan daerah untuk menunda pelaksanaan proyek strategis nasional yang masih menghadapi sengketa dan mendorong proses penyelesaian melalui dialog dan partisipasi, khususnya bagi masyarakat terdampak. Ke-12, meminta Presiden agar mengedepankan pendekatan hak asasi manusia dalam upaya penyelesaian konflik dan pemulihan keamanan di Papua. Terakhir, ke-13, meminta Presiden untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan di Papua memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat terutama orang asli Papua atau OAP. Demikian rekomendasi yang dibuat oleh Komnas HAM untuk semua pihak di dalam mensikapi apa yang terjadi selama ini di Papua secara keseluruhan. Terima kasih. Saya kembalikan, Bu.
Terima kasih Pak Prabianto, menambahkan sedikit tadi ada informasi yang terlewat. Tahun 2024 ini juga ditemukan kasus ancaman terhadap pembela hak asasi manusia di Papua. Secara khusus yang kami catat adalah kasus serangan terhadap Yan Christian Warinusi, seorang pengacara di Manokwari, dan kasus pelemparan bom Molotov kepada kantor Jubi di Jayapura, yang hingga saat ini proses penegakan hukumnya belum selesai. Lalu juga masih ditemukan ini dari monitoring media adanya pembatasan terhadap hak kebebasan berkumpul secara damai dan berekspresi di beberapa demonstrasi. Ada 7 peristiwa yang dicatat oleh Komnas HAM setidaknya melalui monitoring media. Ada yang mau ditambahkan lagi, Ibu Anis? Oke. Mungkin jika dari kami sudah paparannya sudah selesai, saya persilakan. Ini saya yang pandu atau Mbak Ratih? Sini, silakan. Terima kasih. Oke, tes. Siap, terima kasih untuk Ibu Ketua, Ibu Anis dan juga Pak Prabianto. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Silakan rekan-rekan media yang telah hadir di kantor Komnas HAM maupun secara online melalui Zoom untuk memberikan pertanyaannya. Kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu ya teman-teman. Siapa yang mau bertanya? Mas, nanti sebutkan nama dan asal. Baru satu saja. Oke, silakan. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya Radit dari liputan6.com. Ingin menanyakan terkait update dari PSN tadi yang disampaikan oleh Pak Prabianto. Sebenarnya bagaimana situasi daripada konflik yang terjadi dalam proyek PSN tersebut? Apakah memang ada penolakan terhadap masyarakat atau memang kompensasi yang belum diberikan oleh pemerintah terhadap lahan yang dipakai untuk PSN tersebut? Kemudian jika ada update terkait pilkada tadi disebutkan juga kan informasi yang didapat di Paniai ketika rekapitulasi suara itu terjadi semacam konflik atau kekisruhan di ruang penghitungan suara. Apakah Komnas HAM mendengar atau mendapatkan informasi tersebut dan bagaimana situasi sekarang di Paniai kan di Papua Tengah tadi? Itu dulu. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada lagi? Jika tidak, langsung saja ditanggapi kepada Bu Ketua, Bu Anis, dan Pak Prabianto. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya tadi. Yang pertama berkaitan dengan pelaksanaan proyek strategis nasional yang di Provinsi Papua Selatan ya, khususnya di Kabupaten Merauke. Benar bahwa kami Komnas HAM juga telah menerima aduan secara resmi. Jadi beberapa waktu lalu ada juga perwakilan dari masyarakat adat setempat yang hadir ke Komnas HAM untuk menyampaikan keberatan, ya, artinya mereka menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi, terutama masalah pengakuan wilayah adat yang digunakan untuk proyek PSN ini. Nah, tentunya dalam hal ini sepanjang proses perencanaannya ini tidak, artinya dari awal melibatkan masyarakat setempat, dalam artian tidak menerapkan yang seperti saya katakan FPIC, ya, artinya harus ada informasi awal dan persetujuan awal dari masyarakat setempat. Tentunya ini sangat berpotensi untuk terjadinya pelanggaran hak-hak masyarakat adat setempat. Jadi sekali lagi memang ada aduan secara resmi ke Komnas HAM terkait dengan keberatan warga masyarakat setempat untuk pelaksanaan PSN. Itu pertanyaan pertama. Kalau untuk yang pertanyaan kedua mungkin dari Bu Atnika atau Bu Anis bisa menyampaikan, Bu, terkait dengan masalah adanya konflik, ya, pilkada di Kabupaten Paniai, terutama yang terkait dengan proses pemungutan suara. Saya persilakan mungkin.
Iya, terkait dengan konflik pilkada di Paniai, sebenarnya kami belum melakukan kembali pemantauan pasca pilkada, tetapi konflik sosial sebagai dampak pilkada ini menjadi salah satu isu yang dipantau oleh Komnas HAM sepanjang pra-pilkada dan pilkada berlangsung. Tentu saja ini memang bagian dari dampak yang perlu diantisipasi karena konflik sosial, termasuk diantaranya konflik horizontal antar warga yang terjadi karena pilkada, baik itu dalam proses kampanye, kemudian penghitungan dan hasil, ini bisa memicu konflik yang berkepanjangan. Sehingga nanti kami akan koordinasikan dengan para pihak terkait di sana untuk memastikan tidak terjadi konflik yang berkepanjangan karena kita sangat paham gitu ya situasi di Papua berangkat dari hal-hal yang satu bisa menjadi dua atau tiga sehingga itu perlu diantisipasi gitu. Terima kasih. Ya, jadi catatan kami pada hari ini memang belum mencakup soal pemilu dan pilkada ya. Kami ada sendiri untuk tim pemilu dan itu juga tim itu melakukan pengamatan terhadap pilkada. Nanti mungkin akan ada kesempatan lain khusus untuk melaporkan kondisi hak asasi manusia dalam pelaksanaan pilkada yang baru saja berlalu. Ada yang lain? Silakan, Mbak. Selamat siang, saya Yara dari Antara TV. Yara dari Antara TV. Izin kalau boleh mau tanya isu lain, Bu. Tanggapannya mungkin dari Komnas HAM terkait yang baru-baru ini kasus penembakan oleh oknum polisi di Kalimantan Tengah. Baru-baru ini kan perkembangannya saksi kuncinya kabarnya akan ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin kalau dari Komnas HAM apa tanggapannya mungkin bagaimana agar hak-haknya juga terpenuhi. Kemudian kalau soal penembakan oleh oknum polisi kan tahun ini banyak mendengar ya baik itu extrajudicial killing atau sesama oknum polisi. Evaluasinya dari Komnas HAM seperti apa? Terima kasih. Saya jawab langsung. Ada yang lain? Iya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Lia Hutasoid, jurnalis dari IDN Times. Sebelumnya terima kasih atas paparan catatan situasi HAM di Papua 2024 ini. Namun izin saya ingin bertanya terkait dengan isu lain yang baru-baru ini juga dilaksanakan yaitu pemulangan Mary Jane dan juga Bali Nine. Begitu mungkin saya ingin tanya perspektifnya dari sisi HAM, apakah memang langkah ini merupakan langkah progresif mengingat juga memang banyak sekali masukan dari berbagai pihak terkait hukuman mati di Indonesia. Mungkin Komnas HAM juga ke depan apakah punya catatan terkait dengan hal ini, apa-apa saja yang harus diperhatikan pemerintah dalam pemberian amnesti serta mungkin pelibatan lembaga-lembaga HAM dalam mengambil keputusan seperti ini. Terima kasih. Baik, ada yang lain yang terkait Papua dulu ya. Nanti yang pertanyaan-pertanyaan bukan pada fokus dari pertemuan hari ini, kami coba jawab ya. Silakan, ada yang terkait Papua? Di Zoom ada? Di Zoom, izin Ibu ada Ya. satu pertanyaan dari Pak Theo Jubi. Ya. Izin untuk membacakan. Pertanyaannya, mengapa daerah-daerah otonomi baru di Papua rentan akan konflik bersenjata? 2.152 kakak yang mengungsi ke Nabire dan Mimika berasal dari kabupaten mana? 152 kakak yang mengungsi ke Nabire dan Mimika berasal dari kabupaten mana? 3. Upaya seperti apa yang dilakukan Komnas HAM untuk mendorong penyelesaian masalah PSN di Merauke? 4. Upaya perdamaian apa yang dilakukan Komnas HAM untuk mendorong penyelesaian konflik bersenjata di tanah Papua? Ada 4 pertanyaan, Ibu. Saya belum sempat mencatat banyak. Atau bisa tolong ditampilkan? Tanah Papua. Ada 4 pertanyaan nih. Ke bawah lagi, Bang. Atau bisa tolong ditampilkan? Sudah. Apa terlihat?
Oh, hanya dari sini Bang, yang sebelah sana belum Bang. Yang sebelah sana belum Bang. Mungkin Ibu Anis dulu untuk yang pengungsi internal di Nabire. Silakan direspons. Terlihat hanya dari Ibu Anis dulu untuk yang pengungsi internal di Nabire. Silakan direspons. Ya, terima kasih tadi dari Abang Theo Jubi terkait dengan pengungsi yang 152 kakak di Nabire dan Mimika. Terutama memang mereka berada kalau di Nabire itu di Korowa, kemudian di Siriwini dan di Kalibobo, SP4 dan Jayanti. SP4 dan Jayanti itu di Mimika. Mereka berasal dari Puncak Jaya. Mereka mengungsi karena konflik yang berlangsung di Korowa pada tahun 2023 ya, pasca peristiwa terbunuhnya atau pembunuhan Tarina Murid gitu. Jadi berasal dari Puncak Jaya. Tetapi sesungguhnya memang jauh sebelum itu proses atau pengungsi itu terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Dari tahun 2015 itu juga terjadi pengungsian. Terutama di wilayah SP3 Timika, mereka berasal dari Ilaga, Kabupaten Puncak, melakukan pengungsian ke Timika pasca tragedi baku tembak pada tahun 2019. Itu yang terkait dengan pengungsi di Nabire dan Mimika. Mereka berasal dari Ilaga, Kabupaten Puncak, melakukan pengungsian ke Timika pasca tragedi baku tembak pada tahun 2019. Baik, untuk pertanyaan terkait PS. Terima kasih Ibu Atika. Pak Tobi dari Pak Teo, sorry. Pak Tobi dari Jubi ya. Jadi kalau digabung Tobi jadinya. Baik, pertanyaan terkait dengan masalah PSN di Merauke khususnya, ini tentunya kami secara umum, ingin saya katakan dulu ya, artinya bahwa secara umum kami telah melakukan kajian berkaitan dengan PSN ini. Memang tidak secara spesifik di Merauke, tetapi secara keseluruhan proyek-proyek strategis nasional ini, Komnas HAM telah melakukan kajian dan telah membuat katakanlah rekomendasi dan dalam waktu dekat nanti tentunya akan kami publish, kami umumkan sebenarnya hasil kajian ini. Dan khususnya di Merauke memang agak sedikit rawan karena kita tahu bahwa lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan ketahanan pangan atau food estate di sana kan cukup luas ya, kurang lebih 2 juta hektar yang tentunya ini sangat rawan dalam hal munculnya konflik-konflik hak kepemilikan oleh masyarakat adat setempat. Nah, tentunya Komnas HAM akan terus berupaya untuk melakukan komunikasi dengan para pihak, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun dengan masyarakat adat setempat, untuk bagaimana nantinya bisa mendorong adanya dialog, ya, sehingga hak-hak masyarakat adat setempat tetap bisa dihormati dan dipenuhi oleh pemerintah dalam hal ini, para pelaksana PSN, sehingga harapan kami tentunya proyek PSN ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Jadi sekali lagi Komnas HAM akan mendorong untuk adanya ruang dialog ya bagi masyarakat dengan pihak pemerintah, karena salah satu permasalahan yang sering timbul dan menjadi akar masalah utama itu adalah masalah komunikasi atau masalah dialog antara pihak pemerintah sebagai pelaksana proyek strategis nasional dengan warga masyarakat yang terkait dengan masalah hak-hak kepemilikan lahan tadi. Itu saya kira untuk yang PSN. Terima kasih.
menjawab juga terkait masih pertanyaan Saudara Theo dari Jubi ya. Jadi kalau dikatakan daerah otonomi baru rentan konflik bersenjata, bukan begitu. Memang daerah-daerah ini sebelumnya juga sudah rentan konflik bersenjata, gitu. Jadi wilayahnya kemudian dipisah menjadi 6 provinsi baru dan wilayah itu masih tetap menjadi wilayah-wilayah yang rawan. Nama provinsinya jadi berubah, bukan berarti karena berubah nama provinsi kemudian kerawanannya jadi meningkat ya. Untuk upaya untuk mendorong penyelesaian konflik, Komnas HAM sendiri memberikan perhatian khusus terhadap persoalan hak asasi manusia di Papua. Ya, dan itu menjadi isu prioritas kami sejak tahun 2022 dan kami memiliki beberapa strategi ya, mulai dari tentunya penanganan kasus-kasus hak asasi manusia agar mendapatkan penanganan hukum yang efektif. Lalu kami juga melakukan penguatan koordinasi dengan berbagai stakeholders, baik di pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelompok masyarakat sipil, ya, baik gereja, adat, masyarakat lokal, organisasi masyarakat sipil, dan lainnya. Dan yang ketiga juga Komnas HAM melakukan pengamatan situasi. Pengamatan situasi di sini adalah upaya pemetaan, identifikasi, dan analisis terhadap persoalan-persoalan yang perlu mendapatkan atensi lebih di Papua, ya, termasuk ya ini pelaksanaan DOB adalah salah satu yang kami temukan dari hasil pengamatan situasi yang kami lakukan. Lalu juga soal pengungsi internal itu juga adalah hasil dari pengamatan situasi yang kami lakukan ke beberapa wilayah di Papua. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menjawab, tapi ini kami tidak bisa menjawab pertanyaan Mbak Yara terkait kasus yang spesifik ya. Untuk merespon sebuah kasus kami harus melihat data atau informasi yang spesifik terkait kasus tersebut. Tetapi memang kalau kita lihat perkembangan situasi belakangan ini, atensi publik terhadap profesionalitas dari polisi itu semakin meningkat karena terjadinya beberapa kasus korban yang diakibatkan oleh tindakan polisi. Nah, ini tentu saja menjadi perhatian Komnas HAM, baik dalam peristiwa-peristiwa terkait konflik agraria dan sumber daya alam maupun persoalan-persoalan lainnya. Dan Komnas HAM nanti akan memberikan analisis khusus terkait persoalan itu. Memang di dalam laporan atau catatan Komnas HAM setidaknya dalam 3 tahun terakhir, polisi itu masih merupakan institusi yang paling banyak dilaporkan. Ada 2 yang banyak dilaporkan, polisi dan yang kedua korporasi. Ya, jadi kedua aktor itu gimana bilangnya ya, termasuk 2 yang tertinggi lah dilaporkan oleh masyarakat dalam pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM. Untuk pemulangan Mary Jane dan Balina, saya mau undang Ibu Anis dulu untuk merespon, nanti saya akan tambahkan. Terima kasih. Dengan Mary Jane, pertama tentu kami ingin mengapresiasi pemerintah karena kasus ini berproses cukup lama ya dulu. Banyak upaya yang dilakukan organisasi masyarakat sipil, lembaga HAM, termasuk Komnas HAM, Komnas Perempuan. Komnas HAM sejak tahun 2015 menangani kasus Mary Jane dengan melakukan pemanggilan, meminta informasi kepada para pihak, termasuk mendatangi Mary Jane di lapas. Kemudian juga kita bertemu dengan Kejaksaan Kemenkumham waktu itu ya, sebelum berganti nama. Kemudian juga koordinasi dengan KSP dan beberapa kementerian lembaga. Nah, pemulangan ini menjadi titik baik karena satu, Mary Jane merupakan diindikasi kuat sebagai korban TPPO. Sayangnya kasus TPPO-nya sendiri di dalam proses pengadilan di Indonesia mulai dari tingkat 1 sampai tingkat akhir itu tidak disebut sama sekali gitu. Nah, ini yang
kemudian memperlemah kasusnya sehingga prinsip non-punishment atau prinsip tanpa penghukuman bagi korban TPPO yang terpaksa melakukan tindak pidana itu sulit diterapkan dalam kasus ini. Sehingga yang paling mungkin didorong adalah kemudian memang waktu itu kita mendorong gerasi gitu ya dari presiden, tetapi kan itu ditolak. Sehingga langkah ini menurut kami langkah yang berbasis pada pertimbangan kemanusiaan karena Mary Jane merupakan korban dan kesepakatan dua negara gitu ya, upaya diplomasi dua negara, dan dalam konteks hukuman mati tentu ini merupakan hal baik karena pemerintah Indonesia sendiri melalui KUHP yang terbaru kan juga sudah menggeser hukuman mati tidak lagi menjadi pidana pokok tetapi pidana alternatif sesuai dengan pasal 100, pasal 101 KUHP yang sedang diproses penyusunan PP-nya, sehingga melalui pasal dan 101 dimungkinkan akan dilakukan komutasi atau perubahan penghukuman dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup ketika sudah menjalani hukuman selama 10 tahun dan dinilai berkelakuan baik gitu. Jadi saya kira itu soal Mary Jane kita mengapresiasi dan tentu saja dalam konteks hukuman mati ini menjadi langkah diplomatik baik bagi pemerintah Indonesia berdasarkan pertimbangan hak asasi manusia dan yang bersangkutan merupakan kelompok rentan korban tindak pidana perdagangan orang. Terima kasih. Saya tambahkan, dalam konteks pengembalian atau pemulangan narapidana terkait kejahatan narkotika Bali 9 ke Australia, memang Indonesia sudah memiliki perjanjian ekstradisi ya dengan Australia sejak tahun 1994. Yang belum ada itu memang dengan Filipina, yang itu pengecualian dan berdasarkan itu dibuat kemudian berdasarkan practical agreement di antara kedua pemerintah. Tadi Ibu Anis sudah mengatakan memang pemulangan dari beberapa narapidana ke Filipina dan ke Australia tersebut secara konsekuensi ya kemungkinan besar akan membebaskan narapidana tersebut dari hukuman mati. Bukan berarti tidak dihukum ya, seperti pernyataan Pak Menko Hukum HAM dan Imigrasi Masyarakatan, pemerintah Indonesia akan mengamati bagaimana kelanjutan dari pelaksanaan hukuman terhadap narapidana yang dipulangkan. Meskipun dapat kita duga bahwa akan ada perubahan hukuman karena kedua negara itu sudah tidak menerapkan hukuman mati. Alasan-alasannya tentu banyak selain alasan diplomasi, memang ada persoalan overcrowding penjara, tapi kan itu tidak signifikan jumlah yang pemulangan narapidana itu untuk melonggarkan tempat lapas kita ya, lembaga pemasyarakatan kita. Jadi memang fokusnya kami duga memang untuk memberikan hak hidup bagi narapidana itu melalui proses diplomatik di antara kedua negara. Nah, yang ingin menjadi catatan tambahan kami terhadap apresiasi yang dilakukan oleh pemerintah, langkah-langkah pemerintah, kami juga berharap pemerintah memberikan perhatian kepada narapidana-narapidana lainnya, termasuk warga negara Indonesia yang masih berada dalam ancaman eksekusi hukuman mati ya. Ini juga perlu mendapatkan perhatian bagaimana kebijakan pemerintah terhadap narapidana ini, terutama bagi mereka yang sudah menjalani masa tahanan panjang ya. Ini terkait dengan Undang-Undang KUHP yang baru yang sudah menetapkan bahwa hukuman mati bukan lagi hukuman yang utama, dan dalam periode 10 tahun ya Bu ya. 10 tahun seseorang apabila dinilai melakukan memiliki kelakuan baik dan berubah, itu juga dapat dipertimbangkan untuk komutasi hukuman dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Nah, kami berharap langkah-langkah pemerintah yang positif terkait pengurangan hukuman mati di Indonesia ini juga berlanjut dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang lainnya. Mungkin itu untuk Mary Jane dan
Balina ya. Saya rasa itu. Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, silakan saya kembalikan ke Ibu MC untuk menutup. Siap, terima Sebelumnya, atas nama Komnas HAM kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari rekan-rekan media kepada upaya-upaya pemajuan, pelindungan dan penegakan HAM yang dilakukan oleh Komnas HAM hingga akhir tahun ini. Terima kasih. Siap, terima kasih Ibu Ketua, Ibu Anis, dan juga Pak Prabianto yang telah duluan izin karena ada agenda lain. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan media lainnya yang telah hadir secara onsite di Komnas HAM maupun melalui daring di Zoom. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama pelaksanaan media briefing ini. Sampai jumpa di acara-acara Komnas HAM selanjutnya. Terima kasih.